Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama, saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah banyak memberikan kita nikmat yang tidak terhitung. Saya ucapkan syukur dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, saya ucapkan syukur kepada perantara hidayah, perantara agama dari junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibantu oleh para sahabatnya, diteruskan oleh tabi'in, para alim ulama, para muballighin wal muballighat, akhirnya bisa sampai kepada kita semua. Semua tak lepas dari perantara hidayah, perantara agama, kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi jazahumullahu khairah. Dan saya juga bersyukur kepada para audiens, para jamaah, para subscriber ya, dimanapun berada, ya, kapanpun dan bagaimanapun keadaannya, supaya tetap di dalam hidayah Allah, tetap dalam lindungan Allah. Dan tentunya di masa pandemik ini kita diberi kesehatan, ya, kewarasan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan aman, selamat, lancar, barokah, tidak terkendala oleh sakit. Terlebih lagi khususnya masalah ibadah kita bisa aman, selamat, lancar, barokah. Sekali lagi alhamdulillah jazakumullahu khairan. Moga-moga Allah paring barokah. Jangan lupa diniati karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Baik, kali ini kita akan belajar teknik membaca Al-Qur'an metode tilawati. Teknik membaca Al-Qur'an metode tilawati berarti menggunakan buku tilawati, ya. Tilawatinya ada 6 jilid, ya. Boleh beli yang satu pak seperti ini, satu jilid full, isinya ada tilawati 1 sampai 6, atau yang pretelan juga ada di buku-buku, di toko-toko buku juga ada tilawati yang pretelan, tilawati 1 yang pretelan, tilawati 2 yang pretelan, ya boleh, yang penting ya buku tilawati. Adapun cara atau praktek ketika membaca tilawati ini ada 2 cara, yaitu teknik klasikal yang pertama, yang kedua ada teknik praktek baca simak. Nah, teknik klasikal dan teknik praktek baca simak. Adapun teknik klasikal ini menggunakan alat peraga, alat bantu untuk pembacaan secara bersama-sama antara guru dengan murid, ya, ada alat peraganya. Ketika alat peraga sudah dipasang, sudah diterapkan, maka praktek yang harus dilakukan adalah ada 3 praktek, ya. Pertama-tama guru membaca, murid mendengarkan. Di saat guru membaca dari baris pertama sampai baris terakhir, maka murid di situ prakteknya hanya mendengarkan saja, memperhatikan, mendengarkan, menyimak, melihat, ya. Jadi guru membaca dulu dari awal sampai akhir, ta'awud sampai akhir, kemudian murid prakteknya mendengarkan saja. Yang kedua, prakteknya adalah guru membaca, murid menirukan. Di saat guru membaca 1 baris atau 1 kalimat, maka murid langsung menirukan. Ya, prakteknya guru baca ta'awud, nah murid baru membaca ta'awud, menirukan. Contoh, guru membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian murid menirukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
seperti itu. Kemudian setelah selesai dari baris pertama sampai baris terakhir, kemudian praktek guru dengan murid sama-sama membaca. Guru dan murid membaca secara bersamaan. Guru baca, ya murid membaca. Dari awal ta'awud sampai akhir dalam satu muka halaman tuh guru dengan murid sama-sama membaca. Ya, setelah ini selesai, maka boleh langsung praktek baca simak secara bersama-sama. Jadi guru hanya menyimak dan murid membaca. Praktek murid membaca boleh dengan alat peraga secara berkelompok. Misalkan muridnya ada 8, ya, maka muridnya dikelompokkan menjadi berdua. Jadi ada 4 kelompok. Nah, 4 kelompok itu baris pertama. Kelompok pertama baca baris pertama. Kelompok 2 membaca baris kedua. Kelompok ketiga membaca baris ketiga. Kelompok 4 membaca baris keempat, dan seterusnya sampai 2 kali putaran boleh, 1 kali putaran boleh. Intinya praktek baca simak secara keseluruhan menggunakan alat peraga secara berkelompok, atau boleh juga dengan cara praktek individual. Tapi forumnya forum bersama-sama. Jadi si A, B, C, D sampai F misalkan baca satu-satu, masing-masing membaca dengan disimak oleh guru menggunakan alat peraga. Nah, ya, menggunakan alat peraga. Ya, itu boleh cara praktek baca simak secara beramai-ramai. Setelah ini selesai, baca teknik klasikal kita selesai. Untuk lebih lanjut secara individual, guru mengetahui sampai di mana murid itu bisa menguasai bacaan di dalam tilawat itu, maka prakteknya adalah praktek baca simak secara individual satu-satu. Jadi guru dengan murid secara berhadapan, ya, dengan menggunakan buku tilawati. Prakteknya guru menyimak, muridnya membaca di hadapan guru, tentunya dengan menggunakan lagu ros. Begitu ya. Setelah selesai baca simak masing-masing satu-satu sampai 7 orang atau 8 orang, ya, dengan menggunakan lagu ros. Yang lain di saat satu murid membaca, maka yang lain diminta amal soleh untuk menderas, ya, untuk dibaca nanti masing-masing. Itu praktek cara pembacaan metode tilawati, cara pengajaran metode tilawati. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nada di dalam pembacaan tilawati. Nada yang digunakan di dalam membaca tilawati adalah nada ros. Nada ros ini nada yang sifatnya lantang dan penuh dengan semangat. Ya. Di dalam tilawati sendiri ada macam-macam nada ketika membaca tilawati. Karena dalam tilawati itu ada yang satu baris full, ada yang satu baris full. Biasanya ini ada dalam di dalam tilawati 5. Nah, ini contoh saja ya. Ini satu baris full, satu baris full. Maka prakteknya adalah yaitu membaca dengan nada pertama datar, nada kedua turun. Nada pertama datar, nada kedua turun. Nanti akan kita bahas semuanya. Ini hanya kuncinya saja, ya. Kemudian juga ada di dalam tilawati satu baris itu ada yang 2 kalimat. Satu baris ada yang 2 kalimat. Maka yang dipakai adalah datar turun. Nadanya datar turun. Contoh ini. Datar turun. Wa ma ja'ala wala hadiya. Nah, datar turun. Datar turun. Kalau ada dalam satu baris ini 2 kelompok kalimat, maka prakteknya datar turun. Apabila di dalam tilawati menjumpai yang 3 kalimat dalam satu baris, ya, 3 kalimat dalam satu baris. Nah, ini contohnya saja. Nah, ini
Contoh di dalam satu baris itu ada 3 kelompok kalimat, maka yang dipakai nadanya adalah datar, naik, turun. Datar, naik, turun. Contoh, kitabun salihun nafi'un, ya. La'ibun hamidun razikun, ya. Datar, naik, turun kalau menjumpai yang 3 kelompok dalam satu baris. Ya, seperti itu adalah praktek di dalam pembacaan tilawati menggunakan nada ros. Diingat saja kuncinya kalau menjumpai satu baris, ya nada pertama datar, nada kedua turun. Ya. Untuk lebih gampangnya, nada ros itu sebenarnya secara keseluruhan itu ada 2 ya, secara keseluruhan. Nada pertama datar, nada kedua turun. Seperti ta'awud dan basmalah. Ta'awudnya itu datar nadanya, ujungnya itu datar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Datar. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Turun. Nada yang pertama datar, nada yang kedua turun. Ya seperti itu ya. Nada yang pertama datar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua turun. Nada yang kedua turun. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Adapun praktek kita membaca buku tilawati 1 sampai 6 akan diteruskan ke video selanjutnya. Tetap di channel ini dukung dengan cara like, comment, dan subscribe, dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikut dari kami. Saya akhir qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.